بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhir ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kasih sayangnya yang tidak terbatas buat kita semua, yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya yang tak terhitung. Alhamdulillah pada sore ini Allah masih memberikan jatah umur buat kita semua sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai mukmin. Pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, thalabil ilmi. Izinkan saya untuk pertama kali pada hari ini untuk menyampaikan hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat diri pribadi khususnya, yang kedua manfaat buat kita semua. Amin. Ayat yang tadi saya bacakan yaitu surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102 dan 103. Ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab ayat turun, yaitu ketika Rasulullah SAW memimpin kota Madinah. Kehidupan di kota Madinah hidup rukun dan damai di bawah pimpinan Rasulullah SAW dengan landasan syariat Islam. Padahal dahulunya sebelum Rasulullah datang, sebelum hijrah, masyarakat yang ada di Yastrib pada saat itu belum Madinah, mereka selalu bertikai, mereka selalu bertempur, mereka ingin merebut kekuasaan di Yastrib. Tetapi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yastrib, kemudian Yastrib dirubah namanya menjadi Madinah, maka orang-orang yang ada di Madinah, suku-suku yang ada di Madinah, dengan tali ikatan Islam mereka dipersaudarakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat dendam dan kebencian orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Padahal dahulunya sebelum Rasulullah hijrah, suku Aus, suku Khazraj yang selalu bertempur, bertengkar, ternyata disuplai persenjataannya oleh kaum Yahudi. Tersebutlah tokoh Yahudi yang bernama Sas bin Qais, selalu ingin mencari celah merobek ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Suatu saat pemuda-pemuda Aus dan Khazraj sedang berbincang-bincang dengan rukun dan damai. Lewatlah di hadapan mereka Sas bin Qais. Tidak disia-siakan peluang ini. Akhirnya Sas bin Qais mengadakan provokasi di zaman jahiliyah ketika perang Bu'at terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Kemudian Sas bin Qais mengatakan ketika perang Bu'at terjadi, suku Aus dikalahkan oleh suku Khazraj. Mendengar seperti itu, suku Aus tidak terima. Melompatlah seorang pemuda suku Aus
yang bernama Aus bin Kaizi sambil mencabut pedang. Kemudian melompat pula seorang pemuda dari Khazraj, yaitu Jabar bin Sakhr, mencabut pedang pula. Kedua-duanya siap untuk bertempur kembali. Ketika suasana semakin panas, cepat-cepatlah Sa'd bin Qais berlalu di tempat itu. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah datang mendamaikan kedua kelompok pemuda tersebut. Dan ketika itulah Allah turunkan Al-Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 101, 102 dan 103. Dalam ayat 102 dan 103 yang tadi saya bacakan, ada 3 pesan Allah buat kita. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ayat inilah yang dipakai khatib Jumat untuk tausiah Jumat. Yang ketiga, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ingat ketika masa jahiliyah kalian saling bertempur, bertengkar. Kalian sudah berada di tepi jurang neraka jahanam. Maka dengan karunia Islam kalian diselamatkan, kalian dipersaudarakan. Ini luar biasa. Dan pesan Allah ini berlaku bukan pada saat itu saja, tapi sepanjang masa sampai akhir zaman. Yang pertama yang Allah perintahkan kepada mukmin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa Allah perintahkan kita menjadi orang-orang takwa? Ternyata di dalam Quran Allah juga menyatakan bahwa takwa adalah orang-orang yang terbaik. Takwa adalah derajat yang tertinggi. Lewat Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekuasaannya. Tapi Allah melihat kemuliaan seseorang itu karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semua orang yang mengaku beriman kepada Allah bisa menjadi orang yang takwa. Bisa menjadi orang yang terbaik. Yang kedua, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Allah pun akan memberikan balasan-balasan yang terbaik pula. Janji Allah lewat Quran surat 7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatana alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan lewat langit dan lewat bumi. Inilah yang Allah janjikan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan yang bertambah. Jika seseorang diberikan rizki oleh Allah, lalu rizkinya diberkahi, maka rizkinya manfaat buat dirinya dan juga manfaat buat orang lain. Itulah rizki yang diberkahi. Berapa banyak orang diberikan rizki oleh Allah yang sangat banyak. Jangankan untuk memberi kebaikan untuk orang lain, untuk dirinya saja tetap kurang dan kurang terus. Yang kedua, kalau Allah berkahi seseorang dengan ilmu, maka ilmunya manfaat buat dirinya dan juga manfaat buat orang lain. Itulah ilmu yang diberkahi. Berapa banyak orang diberikan ilmu oleh Allah sampai gelarnya itu panjang. Ya, jangankan manfaat buat orang lain, buat dirinya pun disesatkan oleh ilmunya itu sendiri. Itulah ilmu yang tidak diberkahi. Yang ketiga, kalau seseorang diberkahi, diberikan kekuasaan oleh Allah,
maka kekuasaannya manfaat buat dirinya dan juga manfaat buat orang lain. Itulah kekuasaan yang diberkahi. Kemudian janji Allah yang kedua, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan ampunan dan surga. Ini luar biasa. Lewat Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dan kepada surga dari Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini luar biasa. Allah berikan ampunan, lalu Allah berikan surga. Berapa banyak dosa dan kesalahan kita kepada Allah, baik yang disengaja ataupun tidak. Tapi manakala orang itu beriman dan bertakwa, Allah hapus dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu, awali minta kita adalah pengampunan. Kadang-kadang kita lupa dengan pengampunan. Kita minta doanya macam-macam. Ya, minta mobil Pajero Sport, tapi tinggalnya di gang, cukup sepeda motor. Masya Allah. Ini jelas sekali minta pengampunan. Makanya kan doa kita ketika doakan orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ampunan. Atau salat jenazah, Allahumma gfir lahu, ya kan? Ya Allah, ampunilah dia. Kalau sudah diampuni oleh Allah, artinya dosanya dibersihkan, baru layak masuk surga gitu. Mana mungkin dosanya banyak masuk surga? Tidak mungkin. Pakaian kotor tidak mungkin masuk lemari, harus dicuci dulu. Dosa dihapus dulu oleh Allah, baru masukkan surga. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, pesan Allah dalam ayat tadi Ali Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam di sini bukan hanya KTP-nya saja, orangnya pun Islam. Ibadahnya Islam, akhlaknya Islam, ini luar biasa. Padahal urusan kematian itu haknya Allah. Tapi lewat ayat ini Allah ingatkan, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Banyak ayat-ayat Allah juga mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian itu pasti datang kepada kita. Dia tidak menurut nomor urut. Yang tua dulu mati, enggak. Yang muda banyak mati duluan. Yang sakit mati duluan. Ternyata yang nungguin yang sakit yang mati duluan. Ini luar biasa. Jadi kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam satu hadis dari Imam Tirmizi, aksiru jikra khadimil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu al-maut. Jadi diperintahkan oleh Rasul. Kenapa kita disuruh mengingat kematian? Supaya kita mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Namanya kematian itu banyak caranya, banyak sebabnya. Ada orang mati karena corona, ada banyak ya. Apalagi musim corona ini. Ya. Dulu tahun 70-an corona itu merek termos. Sekarang merek penyakit. Ya. Ada mati karena serangan jantung. Ada mati karena kelaparan. Ada mati karena kekenyangan. Dan ada mati karena ditembak. Ada, Pak? Ada. Jadi kematian itu macam-macam. Makanya ketika Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas, orang yang mengingat kematian, setelah itu mempersiapkan bekal buat kematian. Itulah yang cerdas.
Jadi bukan profesor, dokter, bukan. Orang yang selalu mengingat kematian, mempersiapkan bekal untuk kematian, itu yang cerdas. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia ini, kata Rasulullah, umatku antara 60, 70, Bapak berapa? Tuh, sebentar lagi. Ada yang lebih dari 60? Masya Allah. Berapa, Pak? Masya Allah, 78. Bonusnya banyak. Nabi itu 63, Pak. Ya, jadi kata Nabi yang melewati 60-70 itu sedikit. Bapak termasuk yang dapat bonus, Pak. Oleh karena itu, kematian itu banyak caranya. Bahkan dalam Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 47, itu kata Allah, kehidupan di akhirat itu satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau umur kita 60, Pak, per 1000 tahun 1,5 jam ukuran akhirat. Sebentar. Makanya jangan sampai kehidupan yang sementara, yang sebentar ini di dunia melupakan kehidupan yang abadi di akhirat. Kenikmatan yang di dunia yang kita rasakan hari ini itu baru 1%, Pak. Kenikmatan yang 1% yang Allah turunkan di dunia ini untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan dan sebagainya. 99% nanti di akhirat, Masya Allah. Kenikmatan yang belum terbayang oleh pikiran kita, oleh hati kita. Oleh karena itu, kata Allah, jaga hidup kita ini untuk ibadah. Dalam Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya, hadirnya hidup kita hari ini ya adalah untuk ibadah kepada Allah. Makanya ketika kita bangun tidur, apa doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah aku dimatikan, dan kepada Engkaulah kami akan kembalikan. Artinya ketika kita tidur, bagian dari kematian. Banyak orang sedang tidur dibangunin subuh nggak bangun-bangun, selesai umurnya. Tapi kita masih bisa bangun, hidup kembali, melengkapi jatah yang Allah berikan. Untuk apa? Ibadah kepada Allah. Rugi, Pak, kalau hidup kita untuk maksiat, untuk mencari bekal yang terbaik, banyak untuk pulang kampung. Kampung kita di mana? Bapak di mana? Enggak, kampung di sini di mana? Orang kadang-kadang mempersiapkan buat pulang kampung saja, Lebaran tuh, Pak, itu luar biasa. Tapi kampung akhirat kita itu ada di surga, Pak. Adam dan Hawa, nenek moyang kita di surga, Pak. Kalau di akhirat itu ada 2 tempat, surga dan neraka gitu. Ya, di surga. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 82, "Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tempat kembalinya adalah surga itu. Jadi iman dan amal saleh kita, Pak, kita manfaatkan dalam hidup ini sebaik-baik mungkin untuk amal saleh. Allah memberikan balasan amal saleh itu banyak. Contoh misalnya, kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, nilainya lebih baik dari dunia dan isinya, Masya Allah, Pak. Kalau kita mensolatkan jenazah, kata Nabi, dapat 1 qiraat. Ya Rasulullah, 1 qiraat itu apa? Kata sahabat, 1 qiraat itu 1 emas sebesar bukit Uhud. Masya Allah, Pak. Coba kalau dikontamin, taruh di mana itu? Kemudian mengantarkan jenazah ke kubur, dapat 2 qiraat. 2 emas sebesar 2 bukit Uhud. Masya Allah. Ini luar biasa. Allah berikan balasan-balasan terbaik, tapi kita masih malas untuk mengejarnya.
bangun di sepertiga malam, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah. Jangan kita menangis di atas bantal, nangislah di atas sejadah. Ngadu sama Allah, pasti Allah ijabah. Ya, ini kita bangun malam cuman ke toilet, WC, balik lagi tidur. Sekalian wudu gitu. Ya, mumpung kita masih hidup. Ini luar biasa. Bahkan di dalam Quran surat Al-Hijr, surat 15 ayat terakhir 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Artinya kita menyembah Allah sampai mati. Ya, jangan karena ada pandemi corona kita lockdown nggak mau ke masjid. Jangan, rugi, mati juga Pak. Ya kan, coba mati dalam ibadah ke masjid itu luar biasa. Ya, ibadah. Sebab kematian tadi saya katakan banyak caranya. Tapi ibadah kepada Allah yang harus kita perjuangkan. Yang namanya rizki itu sudah dijamin Pak, jangan khawatir. Ya, rizki itu seperti maut kita juga Pak. Kita pergi kemana, rizki kita ngikutin. Sama, ketika kita pergi kemana, mau kita pun ngikutin kita. Jangan khawatir masalah rizki. Tapi yang kita khawatiri masalah amal soleh. Sudahkah kita persiapkan amal soleh kita, bekal kita untuk ke negeri kita, negeri akhirat yang abadilah surga, Masya Allah. Ya, jangan gara-gara masalah sepele itu kita meninggalkan ibadah, rugi Pak. Jaga ibadah kita. Itu pesan Allah sebelum kita mati. Dan pesan ketiga, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatu pada tali agama Allah Islam, jangan bercerai-berai. Itu kata Allah. Karena ketika umat Islam bercerai-berai, gampang umat Islam dijajah, gampang umat Islam dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dalam satu doanya Rasulullah mengatakan, wahai Allah, jangan umatku ini mati karena kelaparan. Yang kedua, jangan umatku itu mati karena dikuasai oleh musuh-musuhnya. Yang ketiga, jangan sampai umatku itu mati karena perpecahan. Allah jawab, dua aku jamin tidak terjadi, tapi yang satu tidak aku jamin. Yang satu, tidak mungkin umat Islam ini mati karena kelaparan, karena rizkinya ada. Yang kedua, tidak mungkin umat Islam bisa dikuasai oleh musuh-musuhnya karena ada semangat jihad, hidup mulia atau mati syahid. Yang ketiga, Allah tidak akan menjamin bahwa umat Islam bisa dikuasai musuh-musuhnya karena perpecahan. Itu. Muslim pernah berkuasa 800 tahun di Andalusia, hidup rukun dan damai. 800 tahun. Tapi diam-diam Ratu Isabella dan Pangeran Ferdinand, mereka dari Raja Kristen, mereka bersekutu untuk menghancurkan kekuatan umat Islam yang ada di Andalusia. Dikirimlah mata-mata. Seorang mata-mata masuk ke Andalusia, dia melihat keadaan rakyat yang ada di Andalusia. Dia melihat seorang anak kecil sedang belajar memanah. Ketika panah pertama dilepaskan, meleset dan nangis anak kecil itu. Si mata-mata bilang sama anak kecil, wahai anak kecil, kenapa engkau menangis ketika engkau memanah? Bapak, saya memanah, panah saya meleset, saya menangis. Kata si mata-mata, kan engkau bisa mengulangi lagi. Kata si anak kecil, mana mungkin musuh bisa memberikan kesempatan kepadaku kedua kali. Akhirnya laporlah mata-mata ini ke Raja Ferdinand, jangan sekarang menyerang Andalusia. Anak kecilnya sudah paham. Beberapa tahun kemudian, mata-mata masuk lagi ke Andalusia. Dia lihat seorang anak muda, gagah, ganteng, menangis.
Ditanya oleh mata-mata, wahai anak muda, kenapa kau menangis? Kata anak muda, aku diputuskan oleh pacarku. Lapor lagi si mata-mata ke Ferdinand, salilah serang. Masya Allah, diseranglah Andalusia, dipecah belah. Akhirnya ketika Andalusia dikuasai oleh Ferdinand dan Ratu Isabella, 3 nasib umat Islam. Tetap Islam di Andalusia dibunuh, tetap Islam keluar dari Andalusia. Ingin hidup nyaman di Andalusia, murtad. Itulah nasib Andalusia. Oleh karena itu, kita jangan mau diadu domba, dipecah belah. Negara kita NKRI ini adalah negara NKRI Indonesia ini negara hadiah para ulama kita, Pak. Tahun 59 ketika Muhammad Nasir, seorang ulama, diberikan mandat oleh Soekarno sebagai Perdana Menteri, yang pertama dia lakukan adalah dia datangi pesantren Persis Bandung. Dia temui Kiai Hasan Bandung, dia minta pendapatnya, minta nasihatnya. Kata Kiai Hasan Bandung, kembali ke NKRI. Masya Allah. Bayangkan 59 itu belum ada HP kayak sekarang, Pak. Tahun 59 itu RIS Republik Indonesia Serikat ada 16, Pak. Bagaimana menghubungi mereka? Jeripayah ulama-ulama kita, Pak. Dia hubungi satu persatu, kembali kalian ke NKRI. Alhamdulillah mereka mau, Pak. Jadi NKRI itu hadiah ulama, Pak. Jangan ulama dibenturkan dengan anti NKRI. Hati-hati tuh, sarang fitnah itu. Banyak ulama-ulama kita sekarang itu banyak difitnah, diadu domba kita, Pak, supaya jauh dari ulama kita. Ulama dibunuh, yang bunuh orang gila. Masjid coret-coret, yang nyoret orang gila. Masjid dibakar, yang bakar orang gila. Semalam terakhir dari Cengkareng itu. Nggak tahu orang gila apa bukan itu. Jadi itu, Pak. Ulama itu perjuangan dulu itu Masya Allah luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita dikatakan bahwa ulama atau umat Islam anti Pancasila. Justru perumus Pancasila adalah tokoh-tokoh Islam, Pak. Kalau kita lihat isi Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu satu, Pak. Yang lain kan Tuhannya banyak. Ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan emak, gitu kan. Macam-macam Tuhannya. Ini kita kan Esa itu Allah. Qul huwallahu ahad. Artinya Pancasila itu adalah hadiah umat Islam. Jangan mau kita dibenturkan. Ingat nasib umat Islam di Rohingya yang dihajar habis oleh pasukan tentara Burma yang Buddha. Pertama dipecah belah. Yang kedua ulamanya ditangkap, dipenjara atau dibunuh. Akhirnya nasib umat Islam diusir dari Rohingya. Sekarang mereka mengungsi di Medan, di Aceh. Dari tanah airnya diusir, Pak. Negeri kita ini sudah kenyang dijajah, Pak. Pertama dijajah oleh siapa? Siapa? Portugis tahun 1511. Di bawah panglima perangnya Alfonso membakar kerajaan Malaka Islam. Ketika kerajaan Malaka dibakar, apa dikatakan? Hari ini kita cegah umat Islam untuk ke Mekah. Akhirnya mendapat perlawanan dari raja-raja Islam Nusantara. Pergi dia. Akhirnya tahun 1597 datang Belanda, mendarat di Batavia di bawah pimpinan Jenderal Jan Pieter Soenkoen. Politik Belanda tidak sekasar politiknya Portugis. Belanda politiknya adalah belah bambu atau belah bambu. Ketika kita membelah bambu, biasanya yang satu diinjak, yang satu diangkat. Siapa yang bisa dirangkul, dirangkul. Yang tidak bisa dirangkul, dipukul. Makanya ulama yang tidak bisa dirangkul, di Aceh ujung itu ada penjara ulama. Yang bisa dirangkul
hidupnya nyaman. Akhirnya Belanda menjajah kita sampai 350 tahun. Tahun 42 datang Jepang, kasar caranya Pak. Cuman 3,5 tahun Jepang dapat perlawanan. Kita sudah kenyang dijajah Pak. Negeri kita merdeka baru berapa Pak? 75 tahun. Baru 75 tahun. Artinya masih muda. Ya, berarti Bapak sudah ngalamin Pak ya. Mereka 78 ya, Masya Allah. Ini perlu anak-anak muda tahu bagaimana nasib umat Islam. Mereka yang namanya Portugis, Belanda datang ke negeri kita itu dalam rangka semangat balas dendam perang salib Pak. Atas kekalahan mereka tahun 1250 Masehi, ketika pasukan salib dipimpin oleh Louis ke-9 ya dari Prancis, ketika ditahan di Mansurah Mesir, politik yang dilancarkan oleh mereka ya politik pecah belah. Makanya dibagilah daerah-daerah kerajaan muslim untuk daerah jajahan. Malaysia dijajah oleh Inggris, Spanyol menjajah Mindanao ya, Filipina itu kerajaan Islam Pak. Mindanao itu masih muslim sekarang Pak, masih bertahan. Artinya mereka dengan semangat perang salib kemudian menyebarkan agama Nasrani itu berlangsung lama. Oleh karena itu yang ketiga ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kalian mau diadu domba, dipecah belah. Kalian menjadi lemah. Menjadi lemah. Genghis Khan ketika menjajah Irak itu ada dua kelompok muslim. Genghis Khan mau masuk Irak itu sulit, pertahanannya berat. Kemudian masuklah mata-mata. Ya, di mana ada mata-mata Pak, mudah-mudahan di masjid nggak ada gitu. Mata-mata masuk. Dia lihat yang satu bertahan, mempertahankan negerinya Pak. Kita harus bertahan. Yang satu lagi, udah kita nyerah aja. Genghis Khan itu terlalu berat buat kita. Nah, ternyata yang lemah ini didatangi oleh mata-mata. Udah kalian nyerah saja. Kalian nanti dikasih daerah Bukhara. Akhirnya dia tidak mendukung sahabatnya sedang bertempur, malah menjadi duri dalam daging. Sehingga kekuatan umat Islam di Irak pada itu lemah. Bisa dihancurkan oleh Genghis Khan. Nah, ketika lemah, ternyata bisa dihancurkan. Yang satu ini yang diberikan apa istilahnya, iming-iming akan diberikan daerah Bukhara itu, ternyata dihajar juga Pak. Ya, habis semua. Nah, itulah mereka, orang-orang kafir. Makanya kita jangan karena beda pendapat, beda pemahaman, beda golongan, beda ormas, kita tidak saling membantu antara muslim. Karena nanti satu persatu dipelajari Pak. Di dalam Quran surat 30 Ar-Rum ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik, kata Allah, yaitu orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Hati-hati. Saya di Muhammadiyah aman. Saya di Persis aman. Saya di NU aman. Seperti itu Pak. Saudara kita berjuang sendiri. Setelah saudara kita habis, yang lainnya pun dihabisi Pak. Jangan bangga terhadap golongan kita, kelompok kita Pak.
Karena kadang-kadang sekarang ini orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan umat Islam menyebarkan isu teroris, radikal, anti toleran. Hati-hati Pak. Tidak mengucapkan Natal itu anti toleran. Tidak boleh dalam Islam. Di dalam Quran surat Maryam ayat 91, hampir-hampir langit ini pecah, kata Allah. Karena dia mengucapkan kalimat musyrik bahwa Tuhan itu punya anak. Maryam tuh Pak, hati-hati. Ada yang mengatakan, kadang-kadang saya sedih melihatnya, ngakunya ustaz. Kita kan mengucapkan selamat kepada orang yang dilantik jadi menteri, kita nggak jadi menteri, katanya gitu kan. Konyol juga itu. Dia jadi dokter, kita ucapkan selamat menjadi dokter, kita nggak jadi dokter, katanya gitu. Tapi ucapan agama itu beda. Kita mau nikah saja Pak, suami istri sah itu ketika ijab kabul. Aku terima nikah dan kawinnya, sah itu. Ketika kita mengatakan, engkau aku tolak, aku talak, haram Pak. Ketika rujuk lagi baru halal gitu. Nah, ketika orang mengucapkan selamat Natal, itu dampaknya kepada akidah. Selamat lahirnya anak Tuhan. Musyrik itu. Kafir kata Allah. Al-Maidah ayat 71-72. Orang yang mengatakan Tuhan punya anak kafir. Orang yang mengatakan Allah satu di antara tiga kafir katanya. Itu Quran, Pak. Ya, jangan kita mudah ikut-ikutan. Lihat ayat-ayat Quran bagaimana Allah melarang kita. Ya, sekarang ada satu kelompok umat Islam ikut-ikutan. Nyanyi-nyanyi bersama-sama di gereja, azan di gereja, Masya Allah. Kebetulan Pak, saya di Komisi Pembinaan Mualaf Kota Bekasi MUI. Kita banyak mualaf-mualaf yang kita bina. Salah satunya yang biasa saya bawa itu mantan pendeta Pak. Selalu saya bawa untuk memberikan kesaksian. Bolehlah sekali di sini kalau ada tausiah kita ambil kesaksian dia. Kenapa dia masuk Islam? Itu luar biasa Pak. Jadi buat semangat kita. Ketika dia masuk Islam, pendeta di GBI 23 tahun, ditinggalkan semua Pak. Istrinya akhirnya tidak mau dengan dia, gajinya habis, hartanya habis. Kenapa? Karena Islam. Itu loh Pak. Jadi kalau kita paham tentang Islam kita ini luar biasa. Jangan mau kita diadu domba, dipecah belah. Karena urusan dunia yang gak seberapa itu akidah kita dijual. Jangan. Ketika ini terjadi, kita menjadi lemah, gampang dijajah lagi Pak. Karena kekuatan umat Islam itu diukuah Pak. Sekarang itu kan kita kadang-kadang beda pendapat tidak mau berjamaah. Beda pemahaman tidak mau mengucapkan salam. Yang dijamin oleh Allah masuk surga adalah orang yang takwa Pak. Yang tadi saya katakan Quran surah Ali Imran ayat 133. Jadi yang dijamin masuk surga Allah adalah orang yang takwa. Tidak ada orang di Muhammadiyah dijamin masuk surga, tidak ada. Orang NU tidak dijamin masuk surga. Orang Salafi tidak dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga adalah orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita memang kebetulan ada di ormas NU, Muhammadiyah, Salafi, Persis, jadilah orang yang bertakwa pada Allah. Jadi orang NU yang takwa, Muhammadiyah yang takwa, Persis yang takwa, semuanya takwa. Itulah yang terbaik. Itu itu hanya sebagai sarana perjuangan. Tanpa ormas kita bisa jalan sendiri, ya, cuman tidak kuat. Saya mampu angkat meja ini sendiri, tapi berat. Tapi kalau meja ini diangkat rame-rame jadi ringan. Kalau kita bersatu beramai-ramai ringan Pak, musuh tidak akan masuk. Kita ini sekarang sudah nyata. Kita sudah diacak-acak ukhuwah kita Pak. Ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada N11,
ada lembaga kerasulan. Saya pengalaman ketemu seorang aktor film, Pak. Ketika ngobrol dengan saya beberapa kali, kemudian ketika ada ponakan yang mau nikah, ternyata sholatnya tidak sama dengan sholat kita, Pak. Sholatnya hanya ingat saja. Saya sholat kan ingat. Ya, saya tidak seperti kalian sembahyang katanya gitu. Wah, ini saya bilang ingkar sunnah ini. Hati-hati, Pak, ini sudah menyebar. Ya, bahkan banyak ya kelompok-kelompok yang terakhir itu ya, Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu, Pak. Mantan pegawai Pemda DKI dapat wahyu di Gunung Sindur Bogor gitu. Kacau juga. Banyak pengikutnya, Pak. Ya, banyak. Kemudian ada lagi tukang cukur di Bandung, ya dapat wahyu jadi rasul. Banyak pengikutnya. Kita ini banyak aliran-aliran yang menyesatkan kita, Pak, yang menghancurkan, Pak. Syiah itu di kalangan anak muda, mahasiswa itu laku, Pak. Karena jargonnya apa? Nikah kontrak. Dengan nikah kontrak itu laku gitu. Jadi banyak aliran-aliran sesat yang menghancurkan ukhuwah kita umat Islam. Oleh karena itu, kekuatan umat Islam yang ketiga itu ukhuwah. Jangan karena perbedaan fikih, pemahaman kita tidak saling menyapa. Ya, biasanya kan yang satu nih sholat subuhnya pakai kunut, yang itu enggak. Ya, bid'ah kan gitu. Bid'ah kan sesat, Pak. Masa sesat sih gitu loh. Itu hanya perbedaan pemahaman. Yang sesat itu kalau saudara kita sholat subuhnya 3 rakaat gitu, ya kan, contoh dari mana gitu kan? Atau ketika sholat atahiyatnya ada yang asyhadu alla ilaha illallah baru ditunjukkan, ada yang yuharrikuha digerak-gerakan, itu semua punya dalil. Kecuali ketika atahiyat pakai jempol gitu kan, nah, itu bid'ah itu. Kadang-kadang kita menempatkan sesuatu perbedaan itu tadi. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit jangan dong. Ya. Yang suka maulid silakan aja. Itu budaya. Kalau sudah menyangkut masalah akidah, itu baru kita tidak setuju. Misalnya ketika saudara kita maulid, itu pada berdiri kan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berdiri? Roh Nabi datang. Nah, itu nggak boleh. Kalau di sini ada maulid, di sana maulid, di mana-mana maulid, waktu yang sama, kasihan roh Nabi. Gentayangan kan dari sana dari sini. Itu yang kita anggap. Dari mana dalil itu? Hati-hati. Jadi menempatkan agama kita itu mana yang perbedaan pemahaman fikih atau dengan akidah. Ya, ini banyak, Pak. Kalau kita saling mengisi, ya saling silaturahim, insya Allah perbedaan itu menjadi sedikit. Yang lebih banyak adalah persamaan kita, Pak. Ya, oleh karena itu dalam kegiatan dakwah Islam disampaikan, ya, agar generasi muda kita itu paham, ya, mana yang perbedaan masalah fikih, mana perbedaan masalah akidah. Jangan sampai kita berpecah belah. Jangan sampai kita bangga dengan golongan kita. Musyrik kata Allah. Ya, yang tadi ayat yang saya bacakan, Ar-Rum surat 30 ayat 31 32. Ya. Kemudian juga kita terkadang ada perbedaan yang menyolok, perbedaan saudara kita itu sudah menyangkut ibadah agama lain. Yang saya katakan tadi, mengucapkan selamat Natal itu haram. Jangan kita ikut-ikutan. Mereka saja suruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, mereka tidak mau, Pak. Karena kalau itu mereka ucapkan, mereka masuk Islam. Itu akidah. Terus apa lagi misalnya? Budaya-budaya yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Ya, ketika ada misalnya
anak kita dilamar, acara budaya tukar cincin, itu adalah Nasrani, Pak. Bukan budaya Islam. Itu budaya Nasrani. Atau ketika anak kita menikah di depan penghulu, itu disandingkan pakai kain putih yang kerudung yang tipis kan? Itu perkawinan Yahudi, Pak. Ya, makanya Nabi mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kalian menyerupai sebuah kaum, maka kalian termasuk kaum itu. Nauzubillah. Atau ketika anak kita hari ini tanggal lahirnya kita merayakan ulang tahun kelahiran, nggak boleh, itu Nasrani. Itu ada di Bible, Pak. Di Quran dan hadis nggak ada. Hati-hati itu, ya. Tidak ada. Jangan kita ikut-ikutan. Atau hari ini hari Ahad, banyak orang-orang mengatakan hari ini hari Minggu kan. Ternyata tahun 1970 ada orang mencetak kalender besar-besaran dibagikan gratis. Di situ harinya Sabtu Minggu, tidak ada Sabtu Ahad. Akhirnya lama-lama kita lihat kalender, oh besok Minggu. Minggu itu ternyata itu bahasa mereka, Pak, hari Tuhan kita. Nah, dulu kan TVRI ya, TV itu ada TVRI, film akhir pekan, tidak ada film malam minggu gitu, Pak. Jadi lambat laun kita sudah di-islamisasi lah istilahnya. Kita dipecah belah. Kebetulan saya juga dengan Ustadz Abu Didat dari tim Fakta. Kita di lapangan itu banyak melihat saudara-saudara kita dimurtadkan. Ya, dengan berbagai macam cara. Ya, dengan beras, dengan kesehatan gratis. Makanya ketika terjadi COVID pandemi 19 ini, cobalah ada kepedulian dengan saudara kita, Pak. Ya, belilah kita di warung tetangga. Mana saudara kita yang perlu dibantu. Jangan biarkan mereka kelaparan akhirnya dibantu oleh orang lain, Pak. Ya, banyak kejadian, Pak. Karena bukan kelompok kita, bukan satu organisasi, bukan satu golongan, kita biarkan. Dia Muslim. Ada seorang ibu hamil di daerah Koja, Tanjung Priok. Itu harus dioperasi sesar, tidak punya uang. Tetangganya Muslim tidak peduli. Akhirnya tetangganya Kristen. Ibu, saya bawa ke Carles. Saya nggak punya uang. Ibu jangan bikin uang. Yang penting ibu selamat. Dibawalah ke Carles, di operasi sesar. Dikasih baju bayi, perlengkapan bayi. Pulangnya disanguin, Pak. Dikasih uang pulangnya. Beberapa bulan kemudian si ibu berpikir, ternyata orang Kristen baik ya, katanya gitu. Dia masuk Kristen, Pak. Padahal tanggung jawab kita sebagai Muslim. Disinilah perlu dibangun ukhuwah, Pak, kekuatan umat Islam. Ya, mudah-mudahan 3 hal ini. Pertama, kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga menjadi orang yang terbaik. Yang kedua, hidup kita jaga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Yang ketiga, jaga ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan dengan ukhuwah ini negeri kita menjadi negeri yang aman, negeri yang Allah berkahi. Jangan mau kita diadu domba. Mudah-mudahan 3 nasihat ini tetap berlaku buat kita semua dan buat anak cucu kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi